Bu Hana, dan selamat malam kepada Pater Otto yang saya hormati. Ya, selamat malam. Pater, saya, Pak Badio. ya, selamat malam. Ya, Pater. Pater, saya ada dua pertanyaan yang semoga saja ini bisa terartikulasikan dengan baik. Yang pertama, saya menangkap ada beberapa kali Pater menyebutkan nalar publik, dan itu dikatakan menjadi jembatan dalam upaya transposisi dan penerjemahan doktrin-doktrin komprehensif itu, yaitu metafisika dan agama itu, supaya bisa menemukan bahasa universalnya atau bahasa yang diterima di publik gitu. Tetapi dalam perjalanan uraian Pater sependek yang mampu saya tangkap, sepertinya Barat gitu sedang kebingungan menemukan bentuk konkret daripada upaya itu, semacam artifak kalau pinjam bahasa Edgar Schein. Kira-kira apa nanti wujudnya yang disebut post metaphysical dan post metaphysical thinking and science itu kira-kira akan menjadi berbentuk apakah dia kalau kita berusaha menemukan hasil observasi itu ke dalam suatu bentuk hukum. Apakah benar dugaan saya itu, Pak? Ataukah itu hanya angan-angan saya? Yang kedua, yang terakhir, dikatakan juga perlu bantuan dari ilmu metode-metode lain seperti hermeneutika, histori kritis, semantik kritis, semantik. Tetapi kita melihat juga, Pater, bahwa hermeneutik ini sebenarnya kan dari dulu juga sudah ada. Jadi kalau diharapkan hermeneutik terhadap sumber-sumber suci untuk membantu agama atau metafisika bisa menemukan bahasa sekulernya, kelihatannya itu menolong, tapi mungkin perlu dibantu oleh, dalam pandangan saya, semacam inkulturasi dalam arti yang luas. Dan mungkin yang 2B ini yang terakhir sekali, bagaimana dengan Pancasila, Pater? Apakah Pancasila itu dapat dikatakan suatu bentuk konkret dari nalar publik yang diharapkan jadi jembatan? Karena Pancasila itu, kalau kita lihat dalam sejarah, dia itu adalah bentuk konkret dari nilai-nilai luhur yang sudah lama di Nusantara ini terbentuk dia menjadi suatu konsepsi yang dinamakan Pancasila, sehingga negara kita tidak dibangun atas dasar modern dalam arti sekular, kita dibangun atas nilai-nilai lama tetapi bisa bersentuhan dengan cita-cita menjadi modern. Semoga Pater bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih, Pater. Oke, baik, ya, terima kasih Pak Badio. Saya coba memberikan tanggapan ya atas pertanyaan-pertanyaan yang bagus tadi. Ada 3 pertanyaan dan nalar publik ya. Dalam rumusan baku Habermas ya, dia katakan jadi dia bicara tentang post sekularisme, suatu fenomena di mana agama tidak lagi dipandang sebagai persoalan semata-mata, dan tapi dia juga akui post sekularisme bukan berarti orang-orang Eropa yang sekular akan menjadi semakin religius ya, tetapi fenomena agama itu mengganggu mereka dan mengganggu kehidupan publik. Karena itu harus ditanggapi secara serius, dan juga mereka menyaksikan bagaimana agama secara global tidak hanya menciptakan konflik, tapi juga secara aktif menciptakan perdamaian. Dan tapi dia juga melihat ya bahwa kondisi masyarakat modern itu masyarakat yang plural. Dan kalau satu agama saja, dan bukan agama, tapi satu ideologi saja yang mendominasi, maka terjadi relasi yang hegemonial. Suatu kelompok akan mendominasi kelompok yang lain. Dan kritikan yang diajukan oleh Habermas adalah juga bukan hanya kritikan terhadap agama, tapi kritikan terhadap konsep sekular itu sendiri. Itu dia katakan ada asumsi bahwa prinsip sekular itu dia bersifat netral, dan karena itu dia bisa diterapkan di mana-mana dan bisa meregulasi fakta
pluralitas agama atau pluralitas ideologi yang ada dalam masyarakat. Tapi dia menunjukkan fakta sekarang, misalnya perdebatan tentang apakah Turki boleh bergabung ke Uni Eropa kan, dan ternyata Eropa kesulitan untuk merumuskan bagaimana menghadapi pluralisme itu, karena sebenarnya Turki itu kan demokratis, hanya dia Islam, ya. Sementara Eropa menganggap Turki belum layak karena Turki bukan Eropa dalam arti Turki bukan Kristen dan bukan sekular. Ya. Jadi tantangan itu mendorong Habermas untuk mencari solusi yang baru. Bagaimana itu secara hukum, dia menganjurkan agar sekularitas atau pemikiran sekular lebih sensibel lagi terhadap bahasa-bahasa agama. Jadi ada hal-hal tertentu atau rumusan-rumusan tertentu dalam agama yang bisa ditransposisi ke dalam bahasa nalar publik, tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa diterjemahkan, tapi ilmu pengetahuan dituntut untuk memahami itu sejauh, bukan tentu menciptakan kekerasan. Ya. Karena itu dia menganjurkan misalnya pemikiran sekular diharapkan untuk terbuka berdialog dengan ritus dan mitos, ya, agar ini bisa memahami apa yang ada di balik itu, dan mitos dan ritus diberi ruang untuk tampil di ruang publik. Kemudian yang kedua tadi soal inkulturasi, ya, inkulturasi. Dan perlunya agama menggunakan metode-metode hermeneutik, saya kira hampir semua agama besar dalam perjalanan sejarahnya menggunakan sejumlah metode entah historis kritis, hermeneutika dalam menafsir ayat-ayat suci. Saya kira semua agama sudah menerapkan itu. Saya tidak bisa bicara tentang agama lain. Sekurang-kurangnya di dalam tradisi Gereja Katolik, hermeneutika, kemudian metode historis kritis itu sudah dipakai, dan tentu terjadi perdebatan dan ketegangan. Dan menurut saya ketegangan itu memang harus dipelihara oleh agama-agama. Jadi saya tuh suka kalau di dalam satu agama, misalnya dalam Gereja Katolik, tidak hanya ada satu teologi, ya, tapi ada macam-macam teologi, dan kepada teologi-teologi itu diberi ruang untuk berdebat. Ya. Dan perdebatan internal agama-agama akan melatih mereka untuk bersikap toleran dan menghargai perbedaan itu. Ya. Karena bagaimanapun seorang teolog itu kan bukan pemilik kebenaran, bukan Tuhan Allah, tapi dia adalah pencari kebenaran. Dan dengan sikap itu saya kira kita tidak punya kesulitan untuk menghargai yang lain. Ya. Almarhum Gus Dur dulu katakan seorang yang beriman itu dia tidak akan pernah minder untuk berdialog dan berdebat dengan orang dari agama lain. Kan dia yakin iman. Lalu pertanyaan yang ketiga tentang Pancasila. Tadi agak terputus, tapi saya coba menangkap bagian akhir tadi. Tadi Pak Vadio katakan bahwa Pancasila itu digali dari nilai-nilai budaya bangsa kita dan bukan suatu konsep yang sekular. Saya sendiri justru berpendapat sebaliknya, ya. Karena kalau kita lihat pidato-pidato Bung Karno, ya, pada tahun 30-an atau bacaan-bacaan yang selalu dia kutip, ya, ada satu orang neo-Marxis dari Austria, saya lupa namanya sekarang, yang sering dikutip oleh Soekarno kalau dia bicara tentang konsep keadilan, kan, keadilan sosial, dia selalu mengutip itu pemikir itu. Atau bapak bangsa yang lain, Supomo, kan, Supomo itu kan dia menganjurkan konsep negara integralistik, ya, persatuan Indonesia, tapi yang integralistik, dan itu dia membaca ada Müller, membaca Hegel. Kemudian Muhammad Hatta juga misalnya, dia pada masa itu sudah melihat pentingnya hak-hak liberal, ya, hak-hak privat, hak-hak politik.
Karena itu dia menganjurkan memasukkan satu pasal ke dalam Undang-Undang Dasar kita, itu pasal tentang kebebasan berpendapat dan berserikat, berkumpul. Lalu ketika mereka berpikir tentang sila kemanusiaan, saya menduga di balik kemanusiaan yang mereka maksud itu ya kemanusiaan yang martabatnya dihargai, dan itu tidak lain dari liberalisme yang mereka pelajari dari John Locke, ya. Dan saya kira kehebatan para pendiri negara kita, mereka tidak hanya fokus melihat atau menggali nilai-nilai budaya yang ada di dalam tradisi bangsa Indonesia, tapi mereka coba mengawinkan, ya. Jadi punya wawasan yang luas, membaca, kemudian bacaan mereka itu mereka pakai untuk menganalisis budaya Indonesia. Soekarno saya tahu dia pernah dibuang ke Ende, ke Flores, dan waktu dia di Ende, dia sering datang ke biara kami, ke Santo Yosef, dan di sana ada banyak pastor Belanda, dan Soekarno kan lancar berbahasa Belanda, dan dia selalu meminjam buku dari biara kami itu, buku yang ditulis dalam bahasa Belanda. Jadi saya kira para pendiri negara kita yang merumuskan Pancasila, mereka punya pandangan tentu kecintaan terhadap tradisi bangsa Indonesia, tapi juga mereka menguasai, punya wawasan yang luas, dan membaca konsep-konsep politik sekular yang sedang tren atau jadi mode di Eropa pada masa itu. Ya. Mungkin itu tanggapan saya, Mas Badir.